Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Darmawan dengan NIM 2311102, mahasiswa dari Pendidikan Seni Musik di Universitas Pendidikan Indonesia 2023. Di video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan dosen pengampu Ibu Rina Nurhudi Ramdhani, MPD. Kasus pertama yang saya ingin bahas yaitu kisah viral cita-cita siswa yang dibunuh oleh guru. Saya akan membahas identifikasi masalah. Masalah dari kasus ini yaitu terjadinya pembunuhan cita-cita siswa oleh guru kepada siswa yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Guru itu merendahkan profesi penyanyi dan menyebabkan dampak psikologis dan kejiwaan dari siswa tersebut. Sikap guru yang merendahkan dan memberikan tekanan untuk memilih profesi tersebut menyebabkan siswa mengubah cita-citanya menjadi seorang dokter. Siswa itu pun melanjutkan cita-citanya menjadi seorang dokter, tetapi seiring berjalannya waktu, siswa tersebut mengalami dampak psikologis dan kejiwaan yang terganggu. Kasus ini terjadi karena kurangnya moral dari seorang guru dan teman-teman sekelasnya sehingga mematahkan cita-cita siswa tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab dari kasus ini yaitu guru yang melontarkan kata-kata yang mematahkan semangat siswa tersebut menjadi seorang penyanyi. Rekomendasi solusi dari kasus tersebut yaitu meningkatkan moralitas dari seorang guru dan menekankan edukasi terhadap siswa-siswanya mengenai masa depan mereka dan tidak memaksa untuk menjurus ke beberapa profesi tertentu. Alternatif solusinya yaitu guru meminta maaf dan mendukung siswa tersebut yang terlanjur putus asa dengan cita-citanya yang digagalkan oleh gurunya. Kasus kedua yang ingin saya bahas yaitu serba-serbi kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di NTT. Masalah dari kasus ini yaitu seorang gubernur di NTT meminta agar kegiatan sekolah SMA dan SMK dimulai pukul 5 subuh agar meningkatkan kedisiplinan dari siswa-siswanya. Berita ini mendapat banyak komentar dari warga sehingga mendapat perubahan menjadi pukul 5.30. Kasus ini terjadi karena gubernur yang tidak puas dengan kualitas dan kedisiplinan siswa-siswi di daerahnya, sehingga gubernur mengubah jam masuk sekolah di NTT agar memulihkan kualitas siswa-siswanya. Faktor penyebab masalah ini yaitu kekurang puasannya seorang gubernur terhadap kualitas siswa-siswanya dan warga yang kurang setuju dengan program jam sekolah yang dibuat oleh gubernurnya itu. Rekomendasi solusi mengenai kasus ini adalah gubernur tersebut harus mengedukasi guru-guru dan siswa-siswa di daerahnya bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kedisiplinan dari siswa-siswanya itu bukan hanya mengubah jam sekolah mereka, tetapi juga harus ada kesadaran dari siswa-siswanya agar bisa meningkatkan kualitas dan kedisiplinan dari para siswa-siswanya. Alternatif solusinya yaitu gubernur harus membuat program agar jam normal di sekolah menjadi lebih efektif untuk kegiatan belajar mengajar. Kasus ketiga yang ingin saya bahas yaitu dua remaja pelaku kelitih di Magelang masih berpelajar SMK. Masalah dari kasus ini yaitu tertangkapnya dua remaja pelaku kelitih yang videonya viral saat dikejar mobil warga berhasil diamankan Polresta Magelang di Jawa Tengah. Polisi menyita sebuah celurit. Kedua pelaku mengaku membawa senjata tajam ini untuk berjaga-jaga. Kasus ini terjadi karena kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan kurangnya edukasi dari kedua siswa tersebut mengenai kriminalitas. Faktor penyebab masalah ini yaitu para pelaku pelajar ini terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang membuat mereka bertindak seperti seorang kriminal. Rekomendasi solusi untuk kasus ini yaitu memberikan edukasi mengenai bahayanya kriminalitas kepada siswa-siswa tersebut. Alternatif solusinya yaitu memberikan hukuman kepada para pelaku agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi kasus yang sama. Kasus keempat yang ingin saya bahas yaitu ChatGPT dan disrupsi peran guru. Yang dimana ChatGPT ini adalah sebuah teknologi yang memudahkan siswa untuk menyelesaikan tugas siswanya. Kasus ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan siswa-siswa yang malas untuk mengerjakan tugas dari gurunya sehingga mengambil jalan pintas dengan bantuan ChatGPT. Hal ini membuat siswa tidak mengerjakan tugas semestinya dan mengandalkan ChatGPT saja dan membuat figur guru tidak lagi dipandang sebagai panutan. Faktor penyebab kasus ini yaitu siswa-siswa yang terlalu malas mengerjakan tugas sehingga mereka mengambil jalan pintas dan mengerjakan tidak semestinya sehingga hanya mengandalkan ChatGPT saja. Rekomendasi solusi dari kasus ini yaitu para pengajar
harus lebih memperhatikan siswa-siswanya agar mengerjakan tugas dengan benar dan tanpa mengandalkan teknologi. Alternatif solusinya yaitu pengajar bisa memberikan tugas yang tidak bisa dibantu dengan ChatGPT. Dan kasus terakhir yang ingin saya bahas yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pada kasus ini, teknologi memang berkembang pesat dan memudahkan urusan manusia, tapi di sisi lain, teknologi juga menjadi hambatan dan membuat berkurangnya motivasi belajar para siswa. Kasus ini terjadi karena para siswa yang terlalu banyak bermain teknologi sehingga membuat mereka malas untuk belajar. Faktor-faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran dari siswa-siswa mengenai pentingnya belajar dan bahayanya teknologi jika tidak dipergunakan dengan benar. Rekomendasi solusinya yaitu siswa-siswa harus diberi edukasi untuk membatasi teknologi dan mengatur waktu belajarnya agar tidak terganggu dengan teknologi. Alternatif solusinya dari kasus ini yaitu siswa bisa belajar dengan melalui teknologi itu sendiri. Karena di zaman sekarang belajar bisa di mana saja dengan teknologi bisa dapat lebih mudah untuk belajar. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.